Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah? Masya Allah, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini insya Allah kita akan berkenalan dengan Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang kelima. Iya, kemarin kita sudah berkenalan dengan nama-nama Allah yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan Al-Qudus. Sekarang kita berkenalan dengan nama-nama Allah yaitu As-Salam. Ada yang tahu apa arti As-Salam? Iya, yang maha menyelamatkan. Siapa yang maha menyelamatkan? Allah, Masya Allah. Nah, hari ini Ustazah juga mau bercerita tentang kisah Nabi Yunus. Iya, anak-anak solih dan solihah, dengarkan dengan baik ya. Iya, semuanya sudah duduk dengan baik? Sudah, Alhamdulillah. Saya mulai bercerita ya. Pada sebuah desa yang bernama Ninawa, yang terletak di negara Irak, tinggallah kaum Nabi Yunus. Dan mereka menyembah patung. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan petunjuk kepada mereka. Maka Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk mengajak kaumnya supaya menyembah Allah. Akan tetapi mereka menolak untuk menyembah Allah dan mereka tetap memilih menyembah patung. Lalu mereka pun mengejek Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus pun marah kepada kaumnya dan pergi meninggalkan kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan Nabi Yunus untuk memberitahukan kepada kaumnya bahwa Allah akan sangat marah terhadap mereka jika mereka tidak mau beriman dan menyembah Allah. Lalu Nabi Yunus pun menyampaikan hal tersebut kepada kaumnya. Kemudian pergi meninggalkan mereka. Setelah Nabi Yunus pergi, kaumnya menyadari bahwa Allah akan sangat marah kepada mereka jika mereka tidak mau beriman dan menyembah Allah. Lalu mereka pun bertaubat dan berdoa dengan suara keras supaya Allah mendengar doa mereka. Saat Allah melihat mereka berdoa dan bertaubat, maka Allah pun mengampuni mereka dan Allah tidak jadi marah kepada kaum Nabi Yunus. Setelah peristiwa itu, Nabi Yunus pun tetap pergi meninggalkan kaumnya, padahal Allah belum mengizinkannya untuk pergi. Lalu Nabi Yunus pun pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Ketika di tengah perjalanan, kapal Nabi Yunus pun hampir tenggelam karena membawa banyak penumpang. Untuk meringankan beban kapal, akhirnya para penumpang pun bersepakat untuk melempar salah satu penumpang yang ada di dalam kapal dan terpilihlah Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus pun menjatuhkan dirinya ke laut. Nah, pada saat bersamaan Allah mengirimkan ikan yang sangat besar dan memerintahkan ikan tersebut untuk menelan Nabi Yunus tanpa merobek kulitnya. Lalu ikan tersebut pun melakukan apa yang diperintahkan Allah. Dan Nabi Yunus pun tinggal di dalam perut ikan. Saat di dalam perut ikan, Nabi Yunus pun berdoa dengan sangat tulus supaya Allah menolong Nabi Yunus dan mengampuni Nabi Yunus. Kemudian Allah pun mendengar doa Nabi Yunus dan memerintahkan ikan untuk mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perutnya. Setelah sampai di pinggir pantai, ikan tersebut pun mengeluarkan Nabi Yunus. Dan Allah menumbuhkan sebuah pohon dengan daun yang lebat supaya melindungi Nabi Yunus dari panas terik matahari. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk kembali kepada kaumnya dan memberitahukan bahwa Allah telah menerima taubat mereka. Dan akhirnya pun Nabi Yunus pergi kepada kaumnya dan menyampaikan apa yang Allah perintahkan.
Nah, teman-teman solih dan solihah, di saat kita berbuat salah atau tidak baik, kita harus minta ampun sama Allah, berdoa supaya Allah mengampuni kesalahan kita. Dan di saat kita tertimpa musibah, kita juga harus berdoa kepada Allah supaya Allah menolong kita, menyelamatkan kita. Ya, anak-anak soleh dan solehah, sekian cerita dari Ustazah ya. Ustazah tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.